Pasti Anda akan cemburu sama kekuatan dari gadis ini. Tidak peduli apa saja yang ditulis oleh gadis ini di kertas. Guru akan selalu kasih nilai 100. Apalagi semuanya akan menjadi kenyataan. Gadis ini menulis teman dia sebagai Perdana Menteri Jepang. Lalu teman itu mengumumkan bahwa dia sedang mendirikan kabinet. Aku akan membawa Jepang maju ke depan. Bahkan Presiden AS gadis ini juga tahu. Jadi gadis ini tidak menulis, segera Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden hilang. Dunia menjadi kacau karena ketakutan, gadis ini cepat mencari kabar. Lalu memilih jawaban yang lain. 1 detik kemudian, teman sekelas dia kembali ke sekolah. Dan kembali hidup seorang mahasiswa. Aku baru bekerja 1 hari, lalu sudah dipecat. Tidak ada yang tahu bahwa di tes ujian matematika gadis ini lagi membuat dengan sembarangan. Hasilnya, saat melihat ke atas, menara yang paling tinggi di Jepang sedang menari. Ternyata, gadis ini tidak tahu apa itu nomor pi. Aku tidak tahu. Gadis ini dengan cepat bertanya guru dia. Tidak perlu tahu apa lagi, gadis ini memilih jawaban yang lain. Kali ini, menara Tokyo berdansa. Memang tidak mudah untuk cari jawaban yang benar. Gadis ini menyadari kesalahan diri dia. Gadis ini mau belajar dengan rajin. Untuk melindungi dunia, aku hanya bisa belajar. Tes ujian kali ketiga, dia sudah tidak membuat orang lain kecewa. Dari gas alam ditulis sebagai air alam. Sekarang dunia sedang merampok air untuk minum. Tanpa diduga, ayah gadis ini bekerja di pabrik air. Bisa menjaga pekerjaan. Rumah dia tidak punya banyak uang tapi orang tua dia bermasalah yang besar. Ada seorang pria yang bernama Rossi. Menjadi alasan untuk pertengkaran orang tua gadis ini. Kenapa waktu ini kamu di rumah? Karena merasa tidak baik jadi aku sudah di rumah. Karena kamu selalu dalam daftar yang dipecat di PT. Memikirkan hal itu, gadis ini menulis nama yang beda di tes ujian. Hari besok, gadis ini melihat ibu dia sedang menangis. Rossi dari seorang pelayan sudah menjadi astronot. Berlari ke angkasa untuk bersembunyi, dia memang jahat. Akhirnya, gadis ini mau menyelesaikan masalah kakak laki-laki dia. Sejak waktu kakak dia tidak lolos ujian, kakak selalu di dalam kamar. Setiap hari, kakak menonton pertandingan EDG. Tapi kali ini gadis ini gagal. Kenapa kakak dia tidak mau hadapi kebenaran? Ayah dia ada di dalam daftar pemecatan. Kemudian, ibu dia juga ada tujuan yang baru. Gadis ini putus asa, dia menggabungkan 2 bagian tes ujian yang sudah dirobek. Setelah itu, jalan kecil yang ajaib sekali lagi muncul. Kali ini, gadis ini masuk ke dalam jalan dengan mudah. Pergi sebuah candi yang sangat tua. Melemparkan sebuah koin, berharap ujian kali yang nanti dia akan mendapatkan nilai yang tinggi. Kali ini gadis ini berdoa para dewa. Gadis ini mau dihapuskan kekuatan dia, mengembalikan hidup yang biasa dunia ini. Tapi kemudian, tidak ada yang terjadi. Kembali ke kamar ujian, gadis ini membuat tes dengan serius. Gadis sudah mengubahkan kesalahan yang lalu, setiap pertanyaan dijawab dengan lancar. Tiba-tiba, dia menyadari. Harus mengeluarkan koin itu, makanya doanya baru bisa dihapus. Gadis bergegas berlari ke sumur di candi itu. Mencari sebuah cabang yang kecil untuk mengambil koin. Saat gadis ini hampir berhasil. Tapi karena tidak hati-hati, koin terjatuh ke bawah lagi. Sebuah cahaya lewat, dunia saat ini tiba-tiba sepi. Dalam kelas tidak ada orang, jalan Tokyo sepi juga. Saat ini, angin melewat layar. Kertas tes ujian yang bernilai 100 jatuh ke bawah, kebenaran diterang. Gadis ini menjawab betul semua pertanyaan tapi terlewat 1 pertanyaan di belakang. Itulah pertanyaan, total penduduk dunia ini. Jawaban kosong. Katsu mengambil sebuah kunci untuk mempercepat waktu dunia ini. Dia sangat penasaran. Di belakang pintu ini, ada apa? Jadi dia masuk ke dalam. Cahaya lewat. Katsu menemukan wajah dia ada sebuah kasa perban. Dan waktunya sudah sampai 1 minggu depan. Secara ajaib. Katsu sekali lagi masuk ke kamar mempercepat waktu lagi. Baru buka mata, lukanya sudah tidak ada lagi. Lebih aneh lagi. Gadis yang paling cantik di universitas menjadi pacar dia. Aku setuju menjadi pacar kamu. Ah! Katsu memang senang. Mulai bergerak. Tapi gadis ini mendorong dia keluar. Dia bilang mau ditunggu 1 minggu lagi. Tunggu apa nih? Katsu tidak mau menunggu lagi. Dia masuk ke kamar ini kali ketiga. Tapi kali ini, di depan dia bukan tempat tidur lagi. Melainkan tempat tidur di rumah sakit. Kakak atasan kelas dia sedang di rumah sakit. Kakak ini bilang dia dipukul oleh Katsu.
Jangan ke sini, berhentilah. Katsu bingung. Berbalik berjalan-jalan. Para berandal melihat dia. Juga takut lalu berlari. Untungnya, gadis ini masih di sisi dia. Bahkan gadis ini mau ke rumah Katsu. Tanpa diduga, Katsu bingung. Maafkan aku. Katsu takut dengan kecepatan hidupnya. Tunggu sampai saat Katsu ke gang ini. Para berandal yang tadi dan bos mereka mencari Katsu. Setelah memukul Katsu, si bos mengeluarkan 100.000 yen. Lalu si bos bilang dia mau barang dikembalikan pemiliknya. Dan melihat foto di HP. Katsu terkejut. Orang yang mencuri dompet adalah kakak dia. Gadis yang cantik bergegas berlari ke tempat Katsu. Katsu segera mau melihat foto mereka berdua. Jika tidak melihat, jadi tidak ada apa-apa. Tapi ketika sudah melihat dia segera merinding. Pria yang sedang memeluk gadis ini adalah kakak Katsu. Katsu saat ini ketakutan. Karena dalam memori dia, kakak dia tidak jahat. Jadi orang ini siapa? Tiba-tiba Katsu mengingat kembali orang di jalan. Jadi dia bergegas ke rumah sakit untuk mencari kebenaran. Benar, inilah kakak kandung dia. Kakak ini menangis dan menyarankan Katsu. Jangan masuk ke pintu itu. Aku hanya mau mencari jalan yang pendek untuk hidup ini. Jadi sudah masuk ke pintu yang bisa mempercepat waktu itu. Menyebabkan situasi ini. Setelah itu, kakak ini langsung mati. Tidak tutup mata. Katsu memang putus asa. Katsu kembali ke kamar itu, dan mau menutupi kamar ini. Ketika dia membuka pintu. Dalam kamar ini, ada kejadian yang aneh. Katsu melihat pria yang aneh ini. Orang ini sedang memakai nama Katsu. Dan mau membunuh gadis yang cantik. Mendengar suara. Pria yang aneh ini merangkak ke tempat Katsu. Katsu ketakutan jadi berlari. Pria ini seperti laba-laba. Bergerak ke belakang Katsu. Pada saat yang bahaya. Katsu hanya bisa membuka pintu. Cahaya muncul. Katsu bangun lagi. Kali ini, dia sampai waktu 10 tahun di masa depan. Gadis yang cantik menjadi istri dia. Mereka punya satu anak perempuan. Tapi ketika melihat di cermin, orang di cermin bukan Katsu. Pria yang aneh itu sedang menatap Katsu. Lalu tersenyum dengan seram. Gadis ini membeli kotak telur. Ada yang sedang bercahaya di dalam. Inilah telur emas yang bisa membuat semua keinginan. Gadis ini mau membeli lotre. Mendengar bisikan di telinga dia. 6, 5, 7. Gadis ini menulis angka-angka itu dengan cepat. Hari itu, dia memenangkan jackpot. Keberuntungan masih belum dipakai sampai habis. Gadis ini membuka pintu tapi ketakutan. Di depan ada banyak uang. Mungkin ratusan juga yen. Gadis ini memegang 10 juta. Biji mata dia berubah ke waktu kuning. Apakah ada hantu di tubuh dia? Saat ini, dia melihat kabar yang luar biasa. Seorang ibu rumah tangga memiliki telur emas. Sudah dibunuh di rumah. Gadis ini bergegas memeriksa telur emas. Tapi saat dia membuka kulkas, suami sedang berdiri di belakang dia. Menatap dia. Ada apa ya? Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Gadis ini melihat seorang polisi di depan. Sedang bilang suatu dengan suami dia. Saat ini, gadis menerima peringatan dari seseorang di HP. Mereka datang untuk mengambil telus emas kamu. Gadis ini melihat sekali lagi. Di samping dia ada seekor ayam. Kembalikan aku. Gadis ini tidak mau mengembalikan telur itu. Gadis ini menahan ayam lalu membuka jendela. Lalu melempar ayam keluar. Semua hal ini dilihat oleh anak dia. Sampai larut malam. Gadis yang dingin melihat anak dia mencari suatu. Suami dia juga mau mengambil telur emas. Kerakusan sudah menelan gadis ini. Gadis ini sudah menggigit suami dia sampai terluka. Lalu bersembunyi dalam sudut yang gelap. Telur emas ini tidak boleh diserahkan kepada kalian. Melihat ayam itu terus dibawa ke sini. Gadis ini memang gila, dia mengambil pisau. Setelah menusuk, dia bersembunyi di dalam lemari. Melalui cerah lemari, gadis ini melihat orang yang membawa kepala ayam sedang mendekat. Gadis ini berlari, tapi orang itu mengejar dia. Lalu ada sebuah suara. Pria itu jatuh ke tangga dan tidak bergerak lagi. Gadis ini berbalik untuk melihat anak dia, tampaknya anak dia juga bermasalah. Harus diselesaikan. Untungnya, polisi sudah masuk. Telur emas jatuh dalam pertengkaran ini. Lalu telur sudah pecah. Kali ini sudah lebih baik, sihir jahat ini sudah hilang juga.
Di belakang pintu, ternyata tidak ada uang. Semuanya surat kabar. Ayam di rumah juga tidak ada. Ternyata itulah mesin penyedot debu. Dan pria yang jatuh di tangga. Itulah suami dia. Anda sudah melihat, inilah akibat bagi orang yang kerakusan uang. Gadis ini ditangkap polisi. Saat ini, gadis bernafas dengan lelah. Mengambil telur emas lalu mengupas kulitnya. Tanpa diduga. Di dalamnya sangat cantik, tidak ada jejak apa. Tampaknya, anak ini juga tidak bisa melepaskan kerakusan dari telur emas ini.